Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi PPKN kelas 6 tentang keberagaman ekonomi Indonesia di era globalisasi. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan dan simak video berikut ini. Gambar berikut ini. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa terdapat berbagai macam pekerjaan yang ada di dalam masyarakat. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam kondisi ekonomi. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Yang pertama, keterampilan. 2, pendidikan. 3, sikap. 4, kondisi geografis. 5, penerapan teknologi. Dan 6, perbedaan kebutuhan. Tahukah kalian ada berbagai jenis keberagaman ekonomi? Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan membuat barang atau jasa. Contohnya, petani, peternak, nelayan, dan lain sebagainya. 2, distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Contoh, kurir, agen, dan lain sebagainya. 3, konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa. Contohnya, pembeli makanan, pengendara sepeda, dan lain sebagainya. Kita harus selalu menghargai keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat. Kita harus berteman tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Apakah kalian sudah melakukannya? Jika kita termasuk dalam lingkungan keluarga berada, kita tidak perlu menyombongkan diri. Kita harus sering membantu atau berbagi dengan orang lain yang secara ekonomi di bawah kita. Jika kita kurang beruntung secara ekonomi, kita tidak perlu minder dan berkecil hati. Kita harus semangat belajar agar cita-cita kita dapat tercapai. Keragaman ekonomi yang ada di Indonesia seharusnya tidak membuat kita terpecah belah. Keragaman tersebut hendaknya membuat kita saling melengkapi. Kita harus tetap bersatu. Nah, anak-anak, ada beberapa sikap yang harus diterapkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Yang pertama, menghargai antar pelaku kegiatan ekonomi. 2, melakukan persaingan sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. 3, memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi. 4, tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua. 5, bermain dengan teman tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarga. 6, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harga. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda-beda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensi supaya ia terus bisa bersaing secara siap. Siapkah kalian menghadapi era globalisasi? Yuk, kenali potensi yang kita miliki. Contohnya seperti ini. Potensi yang aku miliki, melukis dan membuat cerita. Potensi yang perlu aku kembangkan, membuat komik non-digital maupun digital. Usaha untuk mengembangkan diri, belajar melalui YouTube,
les menggambar, sering berlatih membuat komik. Potensi yang aku miliki berenang. Potensi yang perlu aku kembangkan, berenang dengan berbagai gaya. Usaha untuk mengembangkan diri, perbanyak latihan berenang, ikut les renang. Ayo, apa ya potensi diri kalian? Perhatikan cerita berikut ini. Seorang pengusaha gerabah memiliki usaha yang sukses. Dia memiliki karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar. Dia mampu mengekspor gerabah ke luar negeri. Tahukah kalian, usaha dari pengusaha gerabah tersebut mampu memperkuat perekonomian bangsa. Ia membuat ekonomi masyarakat meningkat. Selain itu, melalui kegiatan ekspor, ia dapat menyumbang pemasukan devisa negara. Maukah kalian menjadi orang yang berhasil, seperti pada cerita pengusaha gerabah tadi? Kalau kalian ingin menjadi orang yang berhasil, yuk laksanakan sikap-sikap berikut ini. Yang pertama, bekerja keras. Bagaimana pelaksanaan di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan belajar rajin dan penuh semangat. 2. Sikap bertanggung jawab dengan cara selalu mengerjakan tugas yang diberikan. Tidak mudah puas dengan cara selalu belajar meskipun sudah mendapatkan prestasi atau sudah dipuji. Kemudian ada berani mencoba hal yang baru dengan cara mau melakukan kegiatan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang pertama, bangga menggunakan produk buatan negeri sendiri. 2. Mempromosikan produk Indonesia ke negara tetangga. 3. Memilih buah lokal untuk dikonsumsi sehari-hari. 4. Berbelanja di pasar tradisional. 5. Mempelajari budaya bangsa Indonesia dan memperkenalkan kepada dunia. Mengapa sih kita harus menggunakan produk dalam negeri? Menggunakan produk dalam negeri termasuk bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa secara lebih cepat. Menggunakan produk dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita dapat ikut serta menyejahterakan produsen dan para karyawannya. Produsen dalam negeri akan merasa bangga jika kita menggunakan produk mereka, sehingga terciptalah persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anakku, demikianlah materi yang Bapak sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar dan terima kasih.